Oke, halo, selamat siang. Kita ketemu lagi di Alkitab dalam Berita. Kita mau melihat dan mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Nah, berita hari ini saya akan ambil dari kompas.com. Oke, beritanya seperti ini, breaking news, update 9 September 2020, berarti kemarin ya. Ada 203.342 kasus COVID-19 di Indonesia. Ini ada filmnya, kayaknya kita akan lihat filmnya ya. Ya, pemerintah mengumumkan informasi terbaru terkait data pasien COVID pada hari Rabu, tanggal 9 bulan 9 ya. Ini data dihimpun sampai dengan hari Minggu jam 12 siang, ada 3.307 kasus yang baru. Sehingga total ada 203.342 kasus di tanah air. Jadi ada penambahan 2.242 pasien COVID-19 yang sembuh. Berita lengkapnya nanti Anda bisa lihat sendiri di kompas.com ya. Sehingga total ada 145.200 orang yang dianggap sembuh dari COVID-19. Ada penambahan 164 pasien yang tutup usia pada periode 8-9 September kemarin. Demikian total pasien yang meninggal dunia ada 8.336 orang. Yang masih suspek di 92.330 orang. Ya, sekali lagi tadi saya bilang berita lengkapnya Anda bisa lihat sendiri di kompas.com ya. Nah, ini sejak berapa bulan terakhir kemarin memang negara kita, khususnya Indonesia, bukan cuma negara kita, seluruh dunia dilanda dengan masalah dengan COVID-19 ini. Sejak dari, kalau di Indonesia sendiri mungkin dari Maret ya, dari sekitar Maret awal itu kita udah mulai work from home. Oke, nah ini satu kejadian yang memang tidak kita duga sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin kita melihat sama-sama tentang banyak orang mempertanyakan apakah COVID-19 ini merupakan suatu tanda tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada hamba Tuhan yang dengan tegas berani mengatakan bahwa tidak, COVID-19 bukan tanda kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan masih lama. Buktinya virus-virus seperti ini sudah bermunculan sebelumnya, seperti misalnya flu Spanyol, ada SARS, ada MERS, ada flu babi dan macam-macam. Sehingga semuanya itu terjadi dan semuanya tidak ada apa-apanya gitu. Sehingga ini menjadi sesuatu hal yang mungkin akan nanti ada terus hilang lagi, ada muncul virus yang baru lagi, itu sama sekali bukan tanda kedatangan Tuhan. Ada orang yang berani mengatakan seperti itu. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi memang dalam firman Tuhan akan ada orang-orang yang menganggap itu menjadi sesuatu hal yang janji kedatangan Tuhan tidak ada kok. Buktinya semuanya tetap seperti sedia kala. Semuanya tidak ada bedanya. Gitu. Dan banyak orang yang tadi saya bilang ada hamba Tuhan yang berani berkata bahwa ini bukan tanda kedatangan Tuhan. Tapi memang masalahnya bukan masalah apakah ini tanda kedatangan Tuhan atau bukan. Karena dalam firman Tuhan memang menjelang kedatangan Tuhan itu dikatakan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri pada waktu malam. Kita tidak pernah tahu kapan kedatangan Tuhan. Seperti kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Demikianlah nanti kelak kedatangan anak manusia. Memang kita tidak pernah tahu kapan dan waktunya. Gitu. Tapi kalau kita lihat dalam firman Tuhan dalam 2 Tesalonika, dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1-4 dikatakan begini, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat-surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saya tidak akan katakan bahwa kedatangan Tuhan itu, maksudnya saya tidak akan katakan bahwa COVID ini sebagai tanda menjelang kedatangan Tuhan. Tapi kalau dibilang ini menjadi tanda akhir zaman, saya setuju. COVID ini menjadi salah satu bentuk tanda akhir zaman di mana itu menjelang kesudahan alam.
menjelang kedatangan Tuhan. Gitu. Dan salah satu tadi dalam barusan ayat yang kita baca bahwa menjelang kedatangan Tuhan harus muncul dulu murtad, harus muncul dulu antikris yang akan duduk di bait Allah dan menyatakan dirinya sebagai Allah. Tetapi bukan berarti dengan begitu kita berpikir, oh nggak apa-apa, kedatangan Tuhan masih lama. Tidak. Kita tidak pernah tahu, tadi saya sudah bilang, kita tidak pernah tahu karena Tuhan datang seperti pencuri di malam hari. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya, kapan saatnya Tuhan akan datang. Dan kita harus belajar untuk melihat bahwa semua kejadian di sekitar kita itu menunjukkan bahwa tanda-tanda menjelang kesudahan alam, tanda-tanda menjelang kesudahan zaman. Karena itu Yesus katakan, kalau kita mendengar dulu perang, memang perang sudah terjadi dari sejak perang dunia pertama, tapi itu semua menunjukkan kata firman Tuhan itu menjelang tanda-tanda kesudahannya. Kita tidak bisa berkata, oh virus ini udah ada sejak lama, sehingga kita santai aja, Tuhan masih lama. Tidak juga. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Walaupun memang sebelum Tuhan datang, antikris akan menyatakan dirinya. Karena itu kita mau lihat, kita mau awasi terus tanda-tanda zaman di sekitar kita. Kita harus belajar membaca tanda-tanda zaman, kata firman Tuhan. Kita lihat ayatnya dalam Matius 16 ayat 2-3. Dikatakan seperti ini. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Yesus bilang kemudian, rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Yesus menegur orang pada waktu itu supaya kita bisa membaca tanda-tanda zaman. Kita harus bisa melihat bahwa gejala ini semua menuju pada kesudahan alam, menuju pada akhir zaman, menuju pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Semuanya itu tergenapi sesuai dengan kata firman Tuhan. Kita tidak bisa berkata bahwa Tuhan tidak akan datang karena buktinya semua tetap seperti sedia kala. Tidak, kita tidak tahu selanjutnya akan seperti apa. Kita tidak tahu COVID ini akan berakhir berapa lama. Kita berdoa, kita sama-sama dukung pemerintah kita untuk penanganan COVID yang lebih baik di Indonesia. Kita ikuti protokol kesehatan, tetap jaga jarak, banyak aktivitas di dalam rumah. Tapi kita tidak tahu bahwa semuanya itu menuju pada kedatangan Tuhan kapan. Bagian kita adalah kita berjaga-jaga dan kita belajar membaca tanda-tanda zaman. Saya sering ngobrol-ngobrol dengan istri saya pada saat kita jalan-jalan atau pada saat kita keluar, terus kita melihat situasi orang-orang di tengah keramaian atau situasi yang mulai berbeda, terus saya kita ngobrol dengan istri saya bilang, kalau misalnya pada satu ketika tiba-tiba muncul satu orang yang dengan penuh karisma memulihkan ekonomi seluruh dunia, dan kemudian dia menguasai politik, militer, dan kemudian mempersatukan segala macam agama, maka saat itulah antikris akan muncul. Dan COVID ini menjadi satu bentuk latihan. Bagaimana kita semua melihat bahwa sistem dunia, sistem yang dibangun manusia, entah itu perekonomian, entah itu agama atau apapun juga, itu menjadi sesuatu hal yang sangat rapuh, menjadi sesuatu hal yang dengan mudah digoncangkan. Gitu. Dan kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Bagian kita adalah kita tetap berjaga-jaga, bagian kita tetap kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, karena kita tidak pernah tahu Tuhan akan datang kapan. Dan tetap membaca tanda-tanda zaman. Kita mau melihat, kita memperhatikan, karena kita tahu dari semuanya itu, Tuhan memberikan bukti, memberikan pengendapan dari firman Tuhan menjelang kedatangan Tuhan. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan meraih satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus berkati.